Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Buya. Saya suka sholat tahajud, tapi bagaimana jika sholat itu tidak khusyuk? Kadang dalam sholat saya tiba-tiba nangis, pikiran kemana-mana. Apakah sholatnya sah? Dan apakah saya sia-sia melakukannya? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Tidak, jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak khusyuk. Jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu adalah pahala lain lagi. Kalau kita berusaha khusyuk pun sudah ada dinilai oleh Allah. Khusyuk itu pemberian dari Allah. Kalau gara-gara tidak khusyuk nggak sholat, susah, nggak ada yang sholat kelihatannya. Apa? Ingat duit, ingat anak, ingat suami, ingat istri. Nanti kalau kita sudah berusaha akan Allah beri kekhusyuan. Kekhusyuan itu wahbi, pemberian dari Allah. Nggak bisa, tiba-tiba tenang. Tapi kalau sholat tidak khusyuk tetap sah sholatnya. Hanya yang kurang adalah martabat. Khusyuk itu juga bertingkat-tingkat. Maka sesuai dengan kadar kekhusyuanmu itulah pangkatmu akan melambung. Yang khusyuknya hanya 2 menit ya melambung 2 menit. Yang satu sholat bisa 1 rakaat khusyuk, lumayan. Satu sholat full tidak khusyuk, ya sangat lumayan dibandingkan nggak sholat tuh. Nah ini, sholat tetap, jangan sampai gara-gara tidak khusyuk, lalu anda tidak sholat. Kemudian kalau tiba-tiba menangis dan sebagainya, menangis asalkan bukan dibuat-buat, tidak membahayakan sholat. Sampai keluar suara sekalipun, yang dibuat-buat sampai keluar suara membatalkan sholat. Nah apain bohong dia. Keluar huruf ya, tapi kalau tiba-tiba menangis tidak membatalkan sholat. Tangis yang tidak dibuat-buat, mungkin karena ingat sesuatu, bahkan bukan ingat ayat pun, tiba-tiba ingat anaknya nangis ya, yang penting gak dibuat-buat. Tiba-tiba menangis, mengucurkan air mata. Apa keluar air mata membatalkan sholat? Ya tidak, pokoknya air matanya jangan kau minum, meneteskan wajah, selesai. Jadi tinggal anda belajar khusyuk. Pertama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari waktu yang tepat untuk melakukan sholat ya. Kemudian sebab-sebab ketidakkhusyuan kita jauhkan, seperti HP, televisi, lingkungan yang kurang sejuk. Jadi ada beberapa hal. Kemudian biasakan kalau melakukan ibadah jangan buru-buru. Ini ada beberapa yang pernah kami hadirkan bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat ya. Tetap lakukan sholat biarpun anda belum khusyuk, atau bahkan anda yakini anda tidak khusyuk, tetap lakukan sholat. Kalau anda terus melakukan sholat, Allah tahu ini hambaku pengen khusyuk, tidak tahu, mungkin anda akan diberi khusyuan mungkin bulan depan. Bahkan ada seorang minas solehin berkata, aku menemukan lezatnya sholat itu setelah berjuang 20 tahun. 20 tahun, baru berapa tahun kita? Jadi 20 tahun itu sehingga bisa menangis di saat matahari terbit, sehingga waktuku sholat sudah berakhir, waktuku mengadu kepada Allah sudah berakhir. Tapi setelah 20 tahun mujahadah dulu, yakinlah kita sudah berusaha tapi kok keburu mati. Sudah usaha Allah nilai masukkan ahli khusyuk nanti oleh Allah. Panjang umur semuanya insyaallah. Allah a'lam bissawab.